Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatus Soliha dengan NIM D73218049. Saya asli dari daerah Gresik dan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai urgensi Undang-Undang ITE dalam pendidikan Islam. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan inti, sebelumnya saya ingin memperkenalkan program studi saya, yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Management of Islamic Education atau lebih dikenal dengan Manajemen Pendidikan Islam ini merupakan program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada proses pendidikan serta infrastruktur lembaga pendidikan yang dikaji dengan mengacu pada nilai-nilai keislaman berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi manajemen pendidikan Islam ini juga lebih berfokus pada pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam, dan yayasan pendidikan Islam. Keunggulan dari program studi manajemen pendidikan Islam ini yaitu kita diajarkan mengenai kepemimpinan pendidikan. Nah, bagaimana cara memimpin sebuah lembaga pendidikan, kemudian bagaimana pengelolaan organisasi yang baik, bagaimana memanajemen keuangan, kemudian tata cara administrasi perkantoran, bagaimana membuat rencana strategi pendidikan, auditing pendidikan, dan belajar banyak mengenai kurikulum pendidikan, dan masih banyak lainnya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran dan juga berminat dengan program studi manajemen pendidikan Islam, apalagi di UIN Sunan Ampel Surabaya ini, MPI itu juga menjadi salah satu program studi unggulan, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi yuk gabung bersama kami di Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan inti kita yaitu mengenai urgensi Undang-Undang ITE dalam pendidikan Islam. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memang membawa dampak yang signifikan termasuk dalam pendidikan. Jadi kemajuan ini menyebabkan manusia semakin bergantung untuk mendapatkan informasi dengan instan melalui akun-akun media sosial yang sudah ada seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah tersebar di semua kalangan, baik mulai anak-anak sampai yang dewasa. Jadi seiring dengan berkembangnya waktu, teknologi informasi ini menjadi salah satu sarana terjadinya tindak kriminal, pencemaran nama baik, dan tindak kejahatan lainnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana sih sejarah adanya Undang-Undang ITE? Nah, Undang-Undang ITE ini diundangkan pertama kali pada 21 April tahun 2008 gitu. Dan ini pada zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam perumusan Undang-Undang ITE ini merupakan hasil kombinasi dari dua rancangan undang-undang. Yang pertama, ini RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran atas arahan dari Departemen Komunikasi dan Informasi dan bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang kedua, RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dari Universitas Indonesia atas arahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kemudian akhirnya kedua RUU ini digabung dan dinsinkronisasi kembali oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Ahmad Muhammad Ali. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 April 2008 Undang-Undang ITE ini berlaku. Kemudian Undang-Undang ITE yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ini merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya dan disahkan pada Oktober 2016 lalu pada zaman Presiden Joko Widodo. Dan
hal-hal yang menjadi penyebab adanya pembaharuan undang-undang ini dilandasi oleh makin maraknya pelanggaran dan segala tindak asusila maupun kriminal yang terjadi di media sosial. Jadi ini juga menjadi salah satu pembaharuan hukum yang dianggap perlu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008 ini merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan pembangunan nasional di masyarakat, globalisasi informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam masyarakat. Jadi seperti itu, kilas balik adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi Undang-Undang ITE dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ini para stakeholder pendidikan dapat bijak bersosial media. Karena kemajuan zaman ini memang kita tidak dapat pungkiri ya bahwa banyak pihak-pihak yang salah menggunakan media sosial ini. Jadi kita diharapkan agar para stakeholder pendidikan mulai dari kepala sekolah, guru, siswa ini bisa menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Kemudian yang kedua, meminimalisir fenomena bullying dan pencemaran nama baik lembaga, siswa, atau guru. Karena memang ini hal-hal tindak kriminal yang sangat sering kita ketemui. Jadi dengan adanya Undang-Undang ITE ini diharapkan hal tersebut bisa diminimalisir atau mungkin bisa hilang. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan pendidikan. Karena kita tidak bisa mengetahui ya apakah netizen-netizen di luar sana itu menganggap kegiatan pendidikan kita itu baik atau tidak. Meskipun kita sudah mengemasnya dengan baik, namun apabila ketika sudah di-share di media sosial, ada hacker atau cyber yang usil dan mengotak-atik akun kita, jadi bisa jadi itu akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Jadi disinilah ada perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang ITE. Kemudian yang terakhir, urgensi Undang-Undang ITE dalam pendidikan Islam yaitu mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan lembaga pendidikan. Jadi memang urgensi Undang-Undang ITE dalam pendidikan Islam ini memang sangatlah penting dan bisa memberikan timbal balik yang baik kepada kita yang menggunakan media sosial. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman semua, terutama yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, ini harus bisa memanfaatkan adanya sosial media atau memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan bijak dan dengan sikap yang positif seperti itu. Jadi urgensi Undang-Undang ITE dalam pendidikan Islam ini benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik. Kita harus menyikapinya dengan baik meskipun sebelumnya adanya Undang-Undang ITE ini sempat ada pro dan kontra. Jadi apapun yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk Undang-Undang ITE ini, kita harus mensikapinya dengan bijak dan positif seperti itu. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai urgensi Undang-Undang ITE dalam pendidikan Islam. Saya Ismatul Salihah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain waktu.